Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1849-1849, satu rambut, satu pedang. Kelompok matahari mungkin tidak memiliki hak untuk membuat mereka membayar dengan nyawa mereka ketika menghadapi seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 atau ke-8. Namun, kelompok Tianfeng memiliki kekuatan ini, dan mereka juga memiliki kualifikasi ini. Zhou Hongyun, sosok nomor 3 dari kelompok Tianfeng, saya tidak menyangka dia ada di sini. Tanda seru tanda seru. Orang-orang dari kelompok Tianfeng juga ada di sini. Tampaknya perkawinan antara grup Sun dan grup Tianfeng adalah fakta. Dengan kelompok Tianfeng membela keluarga Sun, orang-orang itu tidak beruntung. Sosok nomor 3 grup Tianfeng, Direktur Zhou, memiliki kekuatan seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7, dan seluruh kelompok Tianfeng memiliki 70 hingga 80 seniman bela diri kekosongan yang mendalam. Yang terpenting, Tianfeng Tianjiao ada di sini. Kelompok Tianfeng, yang memiliki lebih dari 10.000 bawahan dan 70 hingga 80 orang, adalah eksistensi tingkat penguasa. Bahkan jika pihak lain memiliki seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 atau ke-8, mereka akan jatuh. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sun Corporation akan kehilangan muka kali ini, sebuah suara tiba-tiba muncul, menyebabkan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika mereka melihat rambut belakang lelaki tua itu yang disisir dengan cermat, wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Sosok nomor 3 dari perusahaan angin surgawi memiliki kekuatan besar dan memiliki kekuatan besar. Perusahaan angin surgawi, tidak bagus. Bagaimana dengan Jiu kecil dan Jiu kecil? Ketika mertua Mo Jiu melihat Zhou Hongyun, mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan bingung. Perusahaan angin surgawi seperti guntur di seluruh kota angin surgawi. Mereka seperti gunung besar, menghadap ke seluruh kota angin surgawi. Mertua, jangan khawatir. Mo Jiu juga sedikit mengernyit. Tinggal di kota angin surgawi, dia secara alami mengetahui kekuatan perusahaan angin surgawi dengan sangat baik. Perusahaan angin surgawi, saya tidak berharap perusahaan angin surgawi ikut campur. Apakah kamu takut pada mereka? TSK, keajaiban angin surgawi terkuat mereka hanya berada di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Berdiri di depan, Mo San secara alami mendengar nama Heavenly Wind Corporation. Jika itu di masa lalu, mereka tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Tapi sekarang, bahkan jika mereka menghadapi keajaiban angin surgawi peringkat 9, mereka tidak takut sama sekali. Perusahaan Tianfeng Anda ingin menahan kami di sini. Mo San memandang Zhou Hongyun, matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan. Hanya benar dan pantas membunuh seseorang untuk membayar nyawa mereka. Di depan perusahaan Tianfeng kami, Anda sebaiknya menyerah. Wajah Zhou Hongyun menunjukkan senyum tipis. Mati, kamu berani membunuh anakku, Sun Lietian, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Dari samping, ketika dia melihat serangan korporasi Tianfeng, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Jika kamu ingin membunuh kami, pergilah ke neraka. Menghadapi perusahaan Tianfeng yang tinggi dan perkasa, Mo San juga mengamuk. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka mudah diintimidasi? Mengaum. Dengan lambaian tangannya, energi gelap yang ganas melonjak, dan dalam sekejap, kepala naga hitam selebar 1000 meter memadat. Kepala naga hitam meraung dan langsung menyerang Zhou Hongyun dan perusahaan Tianfeng lainnya. Kamu tidak tahu kematian. Wajah Zhou Hongyun menjadi dingin, dan dengan goyangan lengannya, 5 pedang hijau tajam muncul di belakangnya. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam itu membawa bilah angin berukuran 1000 meter, dan pergi menemui kepala naga hitam. Oh tidak, ayo bertarung, ayo mundur dengan cepat. Kekuatan destruktif dari tingkat kekosongan yang dalam sangat menakutkan. Mundur, mundur. Ketika penonton di sekitarnya melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka buru-buru mundur. Peng peng peng. Oh tidak. Namun, di tengah pertempuran, ketika 5 pedang panjang hijau Zhou Hongyun bertabrakan dengan kepala naga hitam, mereka segera runtuh, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dia adalah seorang ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Jin Hongyun merasakan kekuatan datang dari atas, dan pupilnya sedikit mengerut. Hindari serangannya,
segera kirimkan sinyal mara bahaya. Dia buru-buru meraung keras, dan tubuhnya bergerak, buru-buru menghindar ke samping. Apa? Ekspresi ahli perusahaan angin surgawi di sekitarnya berubah drastis. Sialan, puncak dari alam kekosongan yang berwawasan sebenarnya adalah puncak dari alam kekosongan yang berwawasan. So. Seorang pria parubaya buru-buru mengeluarkan suar sinyal dan melemparkannya ke langit. Suar sinyal langsung melesat ke langit dan berdiri dengan jelas di langit setinggi 10.000 meter. Semua orang di Heavenly Wind City bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah sinyal mara bahaya unik dari perusahaan angin surgawi. Ledakan. Serangan kepala naga hitam mendarat di depan gedung keluarga Sun. Beberapa pria parubaya dari perusahaan angin surgawi yang tidak punya waktu untuk menghindar menjerit dan mati seketika. Tanah mulai berguncang, dan sebuah lubang sedalam 1000 meter muncul di depan gedung. Bagaimana ini mungkin? Ketika Sun Laitian melihat serangan yang mengerikan ini, kulit kepalanya mati rasa, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia meraung dengan gila. Saya tidak menyangka akan menjadi ahli di puncak tahap bela diri yang sangat hampa. Sun Laitian, item tanah kuno angin surgawi, perusahaan angin surgawi kami menginginkan 9 bagian. Jadi bagaimana jika itu adalah seorang ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang dalam? Jika dia berani menentang Heavenly Wind Corporation kita, dia akan mati. Zhou Hongyun menoleh dan juga meraung marah. Dia mengeluarkan piring batu dari cincin interspatialnya dengan ekspresi sedih. Di piring batu, ada lebih dari selusin pedang panjang berwarna hijau. Dengan lemparan tangannya, satu demi satu pedang panjang hijau terbang keluar dan menyerang Mo San dan yang lainnya. Piring batu itu terlihat sangat luar biasa. Lebih dari selusin pedang panjang hijau dengan cepat membentuk formasi pedang dan melayang di sekitar Mo San dan yang lainnya. Zhou Hongyun awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah ahli tingkat 7 atau 8 tingkat kekosongan yang mendalam. Dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan harta yang dia peroleh di tanah kuno angin surgawi. Namun, dia tidak menyangka bahwa lawannya berada di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Namun, bahkan jika dia berada di puncak tahap bela diri kekosongan yang dalam, dia masih bisa membunuh mereka dengan harta di tangannya. Namun, bukan itu yang diinginkan oleh kelompok angin surgawi untuk melihatnya menjadi musuh dari puncak tahap bela diri kekosongan yang dalam. Karena kita adalah musuh, mari singkirkan mereka untuk selamanya. Zhou Hongyun melambaikan tangannya, dan 18 pedang tajam meledak dengan ketajaman yang mengerikan saat mereka menyerang Mo San dan yang lainnya. Senjata yang sangat kuat, mereka sebenarnya bisa menyerang sendiri. Petik 2. Mo San merasakan ketajaman dari 18 pedang tajam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bersama, bagus. Dia dengan ringan berteriak, dan 4 iblis, 15 iblis, dan 16 di sampingnya segera merespons. Bum. Dalam sekejap, 3 aura yang sangat menakutkan datang dari tubuh mereka. Menyerang. Tubuh mereka memancarkan ki iblis yang menakutkan saat mereka menyerang 18 pedang tajam. 3 kepala naga hitam lainnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. 4 puncak dari tahap bela diri yang sangat kosong. Petik 2. Suara kaget Zhou Hongwei keluar dari mulutnya, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Oh tidak, 4 puncak dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, bagaimana ini mungkin? Pria parubaya lainnya dari perusahaan Tianfeng juga terkejut, dan ketakutan muncul di mata mereka. Penonton di sekitarnya juga terkejut. 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam sudah cukup untuk menghancurkan kota Tianfeng. Semua orang terkejut. Peng. 18 pedang tajam terbang ke segala arah di bawah serangan Mo San dan yang lainnya. Aura kekerasan dan ki iblis yang mengerikan menyebabkan hati semua orang di Skywine Corporation tenggelam. Mereka telah menendang pelat besi. Jika ini tidak ditangani dengan benar, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi korporasi Skywine. Bab 1850-1850 Rambut dan Pedang 3. Di pintu masuk gedung Sun Corporation, suara pertempuran sengit terdengar. Keempat ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Namun, pada saat ini, suara sinyal dari Tianfeng Corporation di langit menarik perhatian semua orang. Tanda seru. Terletak di puncak kota Tianfeng, gedung perusahaan Tianfeng,
yang menempati area seluas lebih dari 10.000 meter persegi, merupakan landmark seluruh kota. Di lantai atas rumah Tianfeng, ada taman gantung yang sangat mewah, Bolehkah aku tahu mengapa para senior mencariku? Di taman gantung, seorang pemuda jangkung dan kurus dengan wajah tampan berdiri di depan orang banyak. Pemuda itu berpakaian putih, dan kata-kata, Tianfeng, tertulis di dadanya. Ratusan orang yang berdiri di depannya mengenakan baju besi emas, dan masing-masing berisi kekuatan agung. Sangat mengejutkan bahwa mereka datang untuk menyelidiki beberapa hal. Dunia luar mengira bahwa Tianfeng Tianjiao hanya memiliki kekuatan puncak dari alam hampa yang berwawasan luas, tetapi mereka tidak menyangka. Pria parubaya yang memimpin memandang Tianfeng Tianjiao dengan heran. Apa? Tianfeng Tianjiao terkejut, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Dia segera berkata dengan hormat, mata tajam Sue Tianjiao melihat melalui kultivasi anak ini dengan satu pandangan. Dengan kekuatan Tianfeng Tianjiao, dia benar-benar dapat bergabung dengan Balai Harta Karun Lingqiao. Pemimpin, Sue Tianjiao, berkata dengan acuh tak acuh kepada Tianfeng. Bergabung dengan Balai Harta Karun Lingqiao. Tianfeng sedikit terpana, dan kemudian ekspresi ragu muncul di wajahnya. Bergabung dengan Balai Harta Karun Lingqiao memiliki manfaat besar, tetapi ada juga hal-hal buruk. Dengan kekuatan sebelumnya, dia juga bisa bergabung dengan Balai Harta Karun Lingqiao, tetapi dia tidak bergabung. Putra surgawi kelima telah jatuh. Dengan kekuatanmu, jika kamu bergabung dengan Balai Harta Karun Lingqiao, kamu seharusnya bisa mendapatkan posisinya. Sue Tianjiang berkata sambil tersenyum. Apa? Wajah Tianfeng Tianjiao bergetar, dan tatapan terbakar melintas di matanya. Posisi putra surgawi. Hanya ada 10 putra dewa di Aula Harta Karun Lingqiao. Jika seseorang ingin menjadi anak dewa, dia harus mengalahkan anak dewa dalam daftar penyegelan dewa. Mereka yang bisa menjadi putra dewa istana berharga Lingqiao semuanya sangat kuat. Mereka memiliki senjata terbaik, sumber daya terbaik, dan bahkan kekuatan untuk menantang orang-orang dari level yang lebih tinggi. Meskipun dia diam-diam membuat terobosan dalam kekuatannya, dia tidak pernah memikirkan posisi anak dewa karena dia takut akan keadaan yang tidak terduga. Jika dia bergabung dengan istana berharga Lingqiao, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Sekarang, Jenderal Surgawi dari pasukan Surgawi dan Jenderal Istana berharga Lingqiao telah mengundangnya dan berkata bahwa dia dapat memperoleh posisi Putra Dewa. Ini membuatnya sangat bersemangat. Senang rasanya menikmati keteduhan di bawah pohon besar. Di bawah pohon besar Istana berharga Lingqiao, selama tidak ada keadaan khusus, akan sangat sulit bagi Putra Dewa untuk mati. Sombong. Jenderal Surgawi Sue, apakah yang Anda katakan itu benar? Tianfeng Tianjiao bertanya dengan agak bersemangat. Akan ada perubahan besar di bumi, dan jumlah putra dewa akan bertambah 10. Anda memiliki rekomendasi saya, dan dengan kematian putra dewa kelima dan kekuatan Anda sendiri, Anda dapat melewati ujian. Ini 100%, kan? Tianfeng Sue mengangguk sambil tersenyum dan menatap seorang pria paruh baya di sampingnya. Ikuti Tianfeng Tianjiao dan lindungi keselamatannya. Juga, jika Tianfeng Tianjiao ingin pergi ke istana berharga Lingqiao, bawa dia ke sana. Ya, Jenderal Surgawi. Pria parubaya di sebelahnya segera mengangguk dan menjawab. Terima kasih, Jenderal Sue, atas kebaikanmu. Saya, Zhou Tianfeng, pasti akan membayar Anda banyak di masa depan. Wajah Zhou Tianfeng dipenuhi kegembiraan saat dia membungkukkan tubuhnya, matanya menyala karena gairah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu layak untuk persahabatanku. Sue Tianjiang berkata sambil tersenyum. Zhou Tianfeng berdiri dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia melihat suar sinyal milik perusahaan Tianfeng di sisi kanan naik, menghantam langit. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Suar sinyal biasanya dilepaskan ketika eselon atas perusahaan Tianfeng mengalami krisis. Sue Tianjiang, saya memiliki beberapa hal yang mungkin perlu saya urus. Zhou Tianfeng melihat suar sinyal dan berkata, tentu, kami juga punya misi. Jenderal Sue Tianfeng mengangguk. Zhou Tianfeng membungkuk dan terbang menuju sinyal suar. Prajurit surgawi parubaya mengikuti di belakangnya. Ini membuat mata Zhou Tianfeng terbakar. Ini adalah prajurit surgawi setengah dewa tingkat pertama.
Hanya putra dewa sejati yang memiliki penjaga setingkat setengah dewa untuk melindungi mereka. Meskipun dia tidak membutuhkan demigod tingkat pertama untuk melindunginya dengan kekuatannya, ini adalah simbol statusnya. Seseorang berani memprovokasi perusahaan Tianfeng saya di kota Tianfeng. Dia tidak tahu kematian. Zhou Tianfeng melihat ke arah gedung Sun Corporation dengan sedikit jijik di matanya. Pergilah ke neraka, apa Bulls Asterisk Tianfeng Corporation. Pada saat ini, suara keras datang dari depan, dan api iblis yang mengerikan melambung ke langit. Ular iblis berguling di langit, meliputi area seluas lebih dari 10 km. Serangan dari puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Ekspresi Zhou Tianfeng sedikit berubah saat melihat serangan mengerikan di depannya. Tianfeng jenius, apakah Anda ingin saya mengambil tindakan? Tepat pada saat ini, suara Tianbing terdengar dari samping. Tidak dibutuhkan. Mendengar kata-katanya, senyum nakal muncul di wajah Zhou Tianfeng. Sejak aku menerobos, aku telah menyembunyikan kekuatanku. Hari ini, saya akan membiarkan semua orang menyaksikannya. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak hijau muncul di tangannya. Dia membuka kotak itu, dan ada pedang tajam berwarna hijau seukuran jari di dalamnya. Kotak tertutup pedang surga, tepi tersembunyi pedang surga. Zhou Tianfeng menjentikannya dengan ringan, dan dua pedang tajam di dalamnya langsung menyerang ular iblis yang mengamuk di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pedang tajam itu terbang keluar dan membesar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di atas ular iblis yang mengamuk di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepi tajam yang merobek udara langsung memotong kepala ular iblis satu persatu, dan kegelapan perlahan menghilang. Pada saat ini, di depan gedung kelompok matahari, Setan 3, Setan 4, dan 156, merasakan ki setan di langit menghilang, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Di depan mereka, Zhou Hongyun, grup Tianfeng, Sun Laitian, dan yang lainnya menyaksikan dengan wajah pucat dan putus asa. 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, bahkan harta di tangan Zhou Hongyun tidak bisa menahan mereka. Apa yang menunggu mereka adalah kemarahan orang-orang di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Tepat ketika mereka mengira ular iblis yang mengerikan itu akan membunuh mereka, ki iblis tiba-tiba menghilang, menyebabkan mereka sedikit terkejut. Ini Tianfeng? Tianfeng ada di sini. Tuan muda Tianfeng ada di sini. Semua orang dari perusahaan Tianfeng sangat senang saat melihat Zhou Tianfeng. Tianfeng Tianjiao ada di sini, peringkat ke-9 di daftar ajaib. Keempat pria paruh baya itu terlalu menakutkan. Mereka semua berada di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Bahkan Tianfeng Tianjiao bukan tandingan mereka. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Melihat penampilan Tianfeng prodigi, semua orang mulai berdiskusi. Kedatangan Zhou Tianfeng mungkin tidak dapat mengubah situasi saat ini. Mereka telah memprovokasi 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam kali ini. Keajaiban peringkat 9. Mosan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Mata mereka mengungkapkan ekspresi serius. Dua pedang tajam lawan dengan mudah mematahkan serangan mereka, menyebabkan mereka langsung merasakannya. Putra surga yang dibanggakan Tianfeng ini, kekuatannya sangat menakutkan. Bab 1851, sehelai rambut dan sebilah pedang 4. Keajaiban Tianfeng ini mungkin jauh lebih kuat dari rumor. Mosan mengingatkan para DRAKONID di sampingnya dengan suara rendah. Para drakonit mengangguk dan menatap Zhou Tianfeng dengan sungguh-sungguh, mata mereka bersinar. Tanda seru Tianfeng. Pada saat ini, di depan mereka, sekelompok orang dari Tianfeng Corporation buru-buru terbang ke langit. Zhou Hongyun bahkan tidak peduli dengan pedang tajam yang tersebar di sekelilingnya saat dia terbang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Zhou Tianfeng melirik Mo Sanyi dan yang lainnya di bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tianfeng, mereka membunuh putra sulung Sun. Kami ingin membalaskan dendam mereka, tetapi kami tidak menyangka bahwa mereka adalah 4 ahli di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Zhou Hongyun datang ke sisi Zhou Tianfeng dan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat malu. Tianfeng, kita dalam masalah besar. Keempat ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan.
So. Saat ini, anggota kelompok Tianfeng menyerbu dari segala arah. Suar sinyal di langit menyebabkan semua anggota kelompok Tianfeng berkumpul ke arah ini. Tuan Muda, Direktur Zhou. Siapa yang berani memprovokasi Heavenly Wind Corporation kita? Saat para member melihat mereka, mereka langsung terbang mendekat dan berteriak hormat di belakang mereka. Tatapan mereka tertuju pada posisi di bawah dan pada Mo Sanyi yang menarik perhatian dan yang lainnya. 4 puncak dari tahap bela diri yang sangat kosong. Ketika Zhou Tianfeng mendengar suara ketakutan Zhou Hongyun, sudut mulutnya sedikit melengkung. Apa? 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Ketika anggota kelompok Tianfeng di belakangnya mendengar kata-kata Zhou Hongyun, mereka sedikit terkejut, dan aura agresif mereka langsung turun. Tianfeng, kita bukan tandingan mereka, pikirkan cara. Zhou Hongyun melanjutkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhou Tianfeng melambaikan tangannya dan memotongnya. 4 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dengan kekuatan seperti itu, aku ingin tahu dari faksi apa kalian berasal. Tubuh Zhou Tianfeng bergerak dan mendarat di tanah, mengukur Mo San dan yang lainnya. Tianfeng ajaib, sepertinya kamu jauh lebih kuat dari rumor. Mo San dan yang lainnya menatap Zhou Tianfeng dengan hati-hati dan berkata dengan enteng. Haha, kalau begitu kalian, berlutut. Zhou Tianfeng tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang hebat saat tubuhnya bergetar. Tekanan yang tak tertandingi menyapu ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti gelombang udara yang kuat, bebatuan yang telah dihancurkan oleh pertempuran sebelumnya terbang ke sekitarnya. Aura yang sangat menakutkan menyebabkan ekspresi Mo San dan yang lainnya di bawah sedikit berubah. Termasuk Mo Jiu, mereka berlima buru-buru melambaikan tangan, dan gelombang ki iblis memblokir posisi di langit. Anggota keluarga Mo Jiu berkerumun dengan gugup. Oh, kekuatan Tianfeng. Kekuatan Tuan Muda, apakah dia telah menerobos? Di atas mereka, semua orang di perusahaan Tianfeng merasakan aura Tianfeng Tianjiao. Mereka sedikit terpana, dan tubuh mereka bergetar. Zhou Hongyun dan yang lainnya menatap dengan mata membara, sangat bersemangat. Jika dia telah menembus, jadi bagaimana jika dia berada di puncak tahap bela diri kehampaan yang dalam? Apa? Tianfeng Tianjiao menerobos. Demigod tingkat pertama. Bukankah itu berarti dia bisa berada di peringkat 3 teratas dari daftar ajaib? Ini sangat kuat. Saya pikir perusahaan Tianfeng akan dikalahkan kali ini. Saya tidak berharap Tianfeng Tianjiao telah menerobos. Dia pantas disebut putra takdir. Pada saat ini, ratusan ribu orang telah berkumpul. Ketika mereka melihat Tianfeng Tianjiao yang tak terkalahkan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengira Tianfeng Corporation akan berada dalam masalah besar hari ini, tetapi mereka tidak menyangka Tianfeng Tianjiao datang dengan penampilan yang tak terkalahkan. Jika Tianfeng Tianjiao menerobos, maka kekuatannya akan mencapai tingkat setengah dewa. Demigod tingkat pertama, Mo Sanyi dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka saat mereka menatap Zhou Tianfeng. Haha, kalian sangat kuat, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Aku tidak peduli apa alasannya. Karena Anda berani menyerang anggota grup Tianfeng saya, Anda semua harus tetap di sini hari ini. Zhou Tianfeng tertawa keras, dan wajahnya menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Dia memiliki sikap yang mengesankan, bersemangat tinggi, dan memiliki tanduk yang tinggi di kepalanya. Setelah menjadi putra dewa, dia akan menjadi seperti bintang di bumi. Oh tidak, Mo Si, hubungi pemimpinnya. Mo San memandang Zhou Tianfeng yang kuat dan mengerutkan kening. Ya, Mo Si mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan ke Mo Qinglong dan yang lainnya. Intervensi Tianfeng Corporation, kemunculan Tianfeng Prodigy, dan terobosannya benar-benar melebihi harapan mereka. Oh, pergi dan beritahu seseorang untuk menyelamatkanmu. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bahkan jika keajaiban nomor 1 datang, kamu harus tetap di sini. Aku juga ingin melihat kekuatan seperti apa dirimu. Anda benar-benar memiliki 4 ahli di puncak tahap bela diri yang sangat kosong. Melihat Mo Si meminta bantuan, Zhou Tianfeng mengungkapkan senyum mengejek dan tidak menghentikannya. Jika itu di masa lalu, dia akan langsung membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak bergerak, dia bahkan membiarkan mereka meminta bantuan. Hari ini,
Dia ingin semua orang tahu kekuatannya. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia, Zhou Tianfeng, akan menjadi putra dewa. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Anda, bagaimana Anda bisa sebanding dengan istana berharga Lingqiao. Dia ingin menciptakan momentum. Dia ingin membunuh penyelamat pihak lain ketika mereka tiba dan menunjukkan tak terkalahkannya. Ini, Tianfeng Tianjiao sangat percaya diri. Apakah dia mencoba membangun dominasinya? Atau apakah dia mencoba menyingkirkan orang-orang di bawah dan faksi di belakang mereka untuk selamanya? Berdiri dalam kehampaan dan tidak menghentikan mereka untuk meminta bantuan. Seberapa yakin dia? Tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan. Semakin banyak orang yang menonton. Ketika mereka mendengar kata-kata Tianfeng Tianjiao, wajah mereka dipenuhi keheranan. Langkah ini benar-benar mengejutkan. Betapa percaya diri dan tak terkalahkannya dia menunggu pihak lain memanggil orang-orang. Mengumpulkan prestise. Prajurit surgawi di belakang Tianfeng Tianjiao juga mengungkapkan ekspresi kekaguman dan rasa hormat saat melihat tindakannya. Langkah ini bisa sangat meningkatkan prestise. Setelah menjadi putra dewa, masa depannya tidak terbatas. Aku harus menjilatnya. Prajurit surgawi Parubaya itu berpikir sendiri. Dia sudah berusia beberapa ribu tahun, dan masa depannya tidak ada harapan. Bahkan para jenderal surgawi ingin menjilat putra dewa dengan potensi yang begitu besar. Dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Oh, dia sama sekali tidak menempatkan kita di matanya. Di bawah, Mo San melihat Tianfeng Tianjiao menatap mereka dan sedikit mengangkat alisnya. Ini benar. Aku ingin melihat bagaimana ketua dan yang lainnya akan membunuh kita saat mereka tiba. Mata Mo 15 berbinar. Chief dan yang lainnya telah menerima berita dan sedang dalam perjalanan. Mosi melihat balasan di teleponnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua DRAKONID sedang menuju ke kota Tianfeng. Mo San dan yang lainnya dalam masalah. Pada saat itu, di villa kota Jiang, ekspresi Mo Qinglong menjadi dingin saat dia menerima panggilan darurat. Dia langsung meraung keras. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Apa? Mo San dan 5 lainnya dalam masalah. Para drakonid sedikit terkejut dan langsung berdiri. Heavenly Wind Corporation, keajaiban peringkat ke-9 di daftar ajaib. Sekarang dia telah naik ke tingkat pertama dari peringkat demigod, hanya satu keajaiban yang ingin membunuh kita bersaudara. Ayo pergi dan bunuh mereka dan hancurkan Heavenly Wind Corporation mereka. Mo Qinglong meraung dengan ekspresi mengerikan. Bab 1852-1852, satu helai rambut dan satu pedang. Ayo pergi. Di kota sungai, Mo Qinglong dan kelompok drakonid dengan cepat terbang menuju arah kota angin surgawi. Jarak kedua tempat itu hanya sekitar 1000 km. Dengan bantuan Mo Qinglong dan Mo Yuan, kedua dewa itu bisa berteleportasi. Tanda seru. Mereka membutuhkan paling banyak 5 menit untuk mencapai kota angin surgawi. Ini, keajaiban angin surgawi benar-benar telah mencapai alam setengah dewa, putra takdir. Setiap anak ajaib adalah putra takdir. Itu seperti yang diharapkan. Di masa lalu, semua orang mengira bahwa keajaiban angin surgawi hanya berada di puncak alam hampa yang berwawasan. Namun, setelah 4 puncak ahli alam hampa berwawasan menjadi musuh dengan Heavenly Wind Corporation, Heavenly Wind Prodigy secara langsung menunjukkan kekuatan seorang demigod. Siapa orang-orang di bawah sana? 4 dari mereka berada di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Orang-orang di sana sepertinya meminta bantuan. Namun, Tianfeng Tianjiao berdiri di sana menunggu orang-orang mereka tiba. Tianfeng Tianjiao sangat percaya diri. Dengan kekuatan Tianfeng Tianjiao saat ini, bahkan orang nomor 1 di daftar ajaib akan bisa bertarung sebentar. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan apapun. Suar sinyal marabahaya melayang di langit, ledakan datang dari kelompok klan Sun, dan lebih dari 10.000 anggota kelompok Tianfeng berkumpul di langit. Adegan ini menarik perhatian seluruh kota Tianfeng, dan semua orang terbang dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mengetahui sebab dan akibat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. 4 ahli di puncak ranah kehampaan memiliki konflik dengan grup Tianfeng. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kelompok Tianfeng akan menemui masalah besar atau bahkan dihancurkan, keajaiban Tianfeng terbang melintasi langit, menampilkan penampilan setengah dewa yang tak terkalahkan.
Sudah lama dikatakan bahwa setiap keajaiban adalah putra takdir, yang disebut karakter utama. Tepat ketika semua orang mengira bahwa karakter utama akan dibunuh, karakter utama akan meledak dengan kekuatan yang tidak diharapkan siapapun, melakukan pembalikan besar. Hari ini, keajaiban angin surgawi menunjukkan apa yang menjadi putra takdir, dan apa karakter utamanya. Dia melayang dengan bangga di langit, menatap Mosanyi dan yang lainnya dengan ekspresi acuh tak acuh, menunggu pihak lain memanggil mereka. Sikap ini membuat banyak orang di sekitarnya tunduk. Tianfeng Jiazi terlalu tampan. Betapa hebatnya jika saya bisa menikah dengannya. Faktanya, ribuan gadis di sekitarnya sedang memandangi sosok tinggi, bangga, dan tampan itu dengan tergila-gila. Tuan Muda Tianfeng, saya harap Anda dapat membiarkan saya secara pribadi membunuh mereka pada akhirnya dan membalaskan dendam putra saya. Sun Lietian dengan hormat berkata kepada Zhou Tianfeng dengan wajah penuh kegembiraan dan kebiadaban. Ya, Zhou Tianfeng melirik Sun Lietian dengan acuh tak acuh dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Tianfeng." Tubuh Sun Lietian bergetar saat dia menganggukkan kepalanya. Bola mata merah darahnya menatap orang-orang di bawah. "Aku akan memberi makan mayatmu ke anjing." Di sekitar mereka, semua anggota Tianfeng Corporation mengungkapkan senyuman di wajah mereka. Melihat tuan muda yang kuat, wajah mereka penuh kebanggaan. Hehe, di bawah mereka, Mosan dan yang lainnya tertawa dingin. Saya harap suatu saat nanti, Tianfeng Tianjiao, Anda masih bisa berdiri tegak dan perkasa. Mo 15 menatap Zhou Tianfeng, jejak penghinaan berkedip di matanya saat dia langsung berkata. Haha, aku akan memberimu 20 menit. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda dalam 20 menit, maka saya akan mengambil nyawa anjing Anda. Mendengar kata-kata Mo 15, Zhou Tianfeng tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan. Hah, setelah selesai berbicara, Mosan dan yang lainnya melihat ke kanan. Melalui kerumunan orang yang padat, mereka mengungkapkan senyum tipis di wajah mereka. Kita tidak perlu 20 menit. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Hal ini menyebabkan ratusan ribu orang berkumpul di sekitarnya, serta orang-orang dari perusahaan Tianfeng di tengah, menjadi sedikit terpana. Dia sangat cepat. Zhou Tianfeng menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke kanan. Saya ingin melihat kekuatan macam apa yang berani bertarung dengan My Tianfeng Corporation di kota Tianfeng. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura menakutkan datang dari belakang. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh kita. Devil Ki melesat ke langit, menutupi separuh langit timur kota Tianfeng. Iblis Ki yang meliputi area seluas lebih dari 100 km menyela kata-kata Zhou Tianfeng, menyebabkan semua orang tercengang. Ya dewa, ini, aura yang menakutkan. Beri jalan, beri jalan. Mendesis. Mereka, saat ini, dunia berubah, dan ekspresi setiap orang yang menonton pertunjukan berubah drastis. Terutama yang berada di timur. Semua orang melihat ke belakang mereka, dan wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka buru-buru bersembunyi ke samping, mata mereka terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Sebuah jalan terbuka, dan lebih dari 40 sosok muncul di depan mata semua orang. Saat mereka melihat 40 sosok menakutkan di udara, mata mereka langsung membelalak. Aura dari masing-masing dari 40 tokoh itu tidak kurang dari seorang kultivator tahap bela diri kekosongan puncak yang mendalam. Bahkan lelaki tua dan lelaki paruh baya di tengah memiliki aura yang lebih menakutkan. Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat melihat Dongfang dan yang lainnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ini tidak mungkin. Ekspresi Tian Bing juga sedikit berubah saat dia menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Ada lebih dari 40 di puncak alam hampa yang berwawasan dan 2 di peringkat pertama alam setengah dewa. Selain istana berharga Ling Qiao dan 3 kekuatan lainnya, tidak mungkin mereka memiliki begitu banyak ahli. Tapi mereka jelas bukan dari istana berharga Ling Qiao kita dan 3 kekuatan lainnya. Mereka pasti mendapatkan peluang besar di beberapa negara dewa dan mendapatkan warisan yang sangat besar. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Prajurit surgawi paruh baya itu bergumam dengan sedikit kecemburuan di matanya. Pemimpin, Mosan dan yang lainnya tersenyum dan terbang menuju Mo Qinglong dan yang lainnya dengan senyum di wajah mereka.
Istri dan putra Mo Jiu melebarkan mata mereka sedikit saat mereka mengikuti di belakang dengan linglung. Pergi ke belakang dan lindungi Yui dan yang lainnya. Mo Qinglong membelai kepala Yui dan berkata dengan acuh tak acuh kepada mereka. Kakek Mo, Yui dan yang lainnya telah melihat Mo Qinglong dan yang lainnya lebih dari sekali. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan memanggil dengan malu-malu. Yui, pergi ke belakang dan lihat. Siapapun yang berani menggertak Anda harus melihat apakah kami setuju atau tidak. Mo Qinglong berkata pada Lei Yi dengan acuh tak acuh. Istri Mo Jiu dan yang lainnya mengangguk dengan semangat dan mengikuti Mo Jiu untuk berdiri di belakang. Tian Feng Tian Jiao, hal sembrono dari kelompok matahari hampir membunuh putra saudara kita. Kami di sini untuk membalas dendam. Apakah Anda akan membela mereka? Sangat bagus. Minta saudara kita untuk memanggil seseorang untuk menyelamatkan mereka. Dalam 5 menit, kami akan bergegas ke sini. Sekarang, saya akan memberi Anda 10 menit. Dalam 10 menit, jika kamu tidak dapat menemukan orang yang menyelamatkanmu, maka semua orang di perusahaan Tian Feng akan mati. Mo Qinglong menatap mereka dan meraung kalimat terakhir. Jika Zhou Tianfeng berani meminta Mo San dan yang lainnya untuk meminta bantuan, maka mereka juga akan berani meminta pihak lain untuk meminta bantuan. Balas budi. Yang dipertaruhkan adalah kekuatan dan kekuasaan. Yang kalah akan mati. Bab 1853, sehelai rambut, dan sebilah pedang 6. Mereka semua akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Mo Qinglong, dan niat membunuh yang kuat mengunci Zhou Tianfeng. Tanda seru, aura yang kuat dan kata-kata dingin menyebabkan napas semua orang berhenti. Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis, dan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Mo Qinglong. Ekspresi semua anggota Tianfeng Corporation berubah drastis, dan ketakutan muncul di mata mereka. Perubahan karakter mereka terlalu cepat. Baru saja, merekalah yang menilai kelompok pihak lain. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan memiliki lebih dari 40 ahli terbang. Yang terendah berada di puncak alam hampa yang berwawasan luas. Tanpa angin surgawi tuan muda mereka, 1 atau 2 puncak ahli alam hampa yang berwawasan luas akan dapat memusnahkan perusahaan angin surgawi mereka. Namun, pihak lain sebenarnya memiliki lebih dari 40 ahli, Terutama karena pemimpin mereka jelas-jelas adalah seorang demigod. Bagaimana ini mungkin? 80% dari keajaiban di peringkat prodigi belum mencapai puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan sekarang ada lebih dari 40 dari mereka. Ini. Orang-orang di sekitarnya juga tidak percaya. 20 keajaiban lahir dari 20 tanah kuno. Mereka dikenal sebagai keajaiban surga dan anak-anak takdir. Kekuatan ajaib berkisar dari tingkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam ke alam setengah dewa. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menjadi keajaiban dan membentuk kelompok yang kuat. Tapi sekarang, ada lebih dari 40 keajaiban yang bisa menyaingi 10 besar di papan peringkat The Prodigy. Ini. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Bagaimana bisa menolak favorit Tianfeng Heaven? Saya khawatir Tianfeng Corporation sudah tamat. Penonton di sekitarnya memandang favorit surga Tianfeng dengan takjub, dan kemudian pada kelompok ahli yang tiba-tiba muncul. Benar-benar kejutan. Ada lebih dari 40 puncak alam hampa yang berwawasan luas dan 2 pakar demigod. Zhou Tianfeng mengepalkan tinjunya, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Namun, apakah menurutmu kamu bisa menghancurkan kami dengan kekuatan seperti itu? Dia melirik prajurit surgawi di sampingnya dan mengangkat kepalanya sedikit. Tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Ada 2 ahli setengah dewa tingkat 1 di sisi lain, tetapi ada juga setengah dewa tingkat 1 di sampingnya. Saat Zhou Tianfeng berbicara, dia mengambil langkah maju, dan para ahli setengah dewa tingkat 1 semuanya meledak. Di belakangnya, badai terbentuk dan terkondensasi menjadi banyak pedang hijau tajam. Mereka bentrok dengan Azure Demon Dragon. Ledakan. Saat auranya meletus, prajurit surgawi di sampingnya juga melepaskan kekuatan setengah dewa. Cahaya tajam dan aura Zhou Tianfeng menekan ke depan bersama. Dalam sekejap, badai mengamuk. Apa? Pria parubaya di samping Tianfeng Tianjiao juga seorang dewa. Ya dewa, siapa dia? Siapa pria parubaya di Golden Armor itu? Ini,
Tianfeng Tianjiao juga memiliki setengah dewa di sampingnya. Ketika prajurit surgawi di samping Zhou Tianfeng melepaskan auranya, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Kemunculan para ahli yang tiba-tiba mengejutkan mereka. Apakah ini yang disebut putra takdir? Beberapa dari mereka memandang prajurit surgawi di samping Zhou Tianfeng dan bergumam. Jika hanya kalian berdua demigod, maka hari ini, perusahaan Tianfeng kalian dan kalian berdua akan dihancurkan. Mo Yuan tidak panik sama sekali saat melihat prajurit surgawi itu. Sebaliknya, semangat juang yang kuat muncul di wajahnya. Aura yang kuat mengunci prajurit surgawi. Apakah begitu? Kita bisa bertarung sekarang. Ekspresi liar dan kekerasan muncul di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, para drakonit memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Ketika kelompok drakonit maju 2 langkah, ekspresi Zhou Tianfeng sedikit berubah. Meskipun ada 2 dewa di pihak mereka, ada lebih dari 40 puncak dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam selain 2 dewa. Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, seluruh perusahaan Tianfeng akan terbunuh seketika. Bahkan pria parubaya lapis baja emas memiliki kekuatan setengah dewa, tetapi Tianfeng Tianjiao dan yang lainnya bukan tandingan organisasi misterius itu. Ada terlalu banyak puncak ahli alam hampa yang berwawasan luas di sisi lain. Lebih dari 40 puncak gabungan ahli alam hampa yang berwawasan luas dapat membunuh demigod peringkat 1. Ekspresi para penonton di sekitarnya sedikit berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang pemalu buru-buru mundur. Kisaran pertempuran tingkat setengah dewa sangat menakutkan. Zhou Tianfeng mengerutkan kening dan ekspresinya berubah drastis. Dia belum bergabung dengan istana berharga Ling Qiao dan belum menjadi putra dewa. Dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Menghadapi sekelompok orang yang kuat di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keajaiban Tianfeng, Sue Tianjiang dan yang lainnya ada di sini. Pada saat ini, prajurit surgawi di sampingnya tiba-tiba melihat ke arah tanah kuno Tianfeng. Matanya berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Oh, Zhou Tianfeng sedikit terpana. Dia segera melihat ke arah tanah kuno Tianfeng. Samar-samar, dia melihat Sue Tianjiang terbang ke arah mereka dengan 100 prajurit surgawi. Ini membuatnya tersenyum saat dia perlahan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Hari ini mungkin bukan pertempuran, tapi pembantaian. Wajah Zhou Tianfeng mengungkapkan ekspresi mengerikan. Prajurit surgawi, jenderal surgawi, itulah prajurit surgawi, jenderal surgawi. Pada saat ini, di tengah suasana tegang, tiba-tiba terdengar raungan kaget. Prajurit surgawi, jenderal surgawi. Dalam sekejap, semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara. Beberapa dari mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Prajurit dan jenderal surgawi. Keempat kata ini mewakili pasukan yang tak terkalahkan di bumi. Semua orang masih ingat bahwa ketika para dewa turun, ada 100.000 tentara dan jenderal surgawi yang melayang di langit dan memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Setiap prajurit surgawi memiliki kekuatan dewa tingkat pertama. Setiap jenderal surgawi memiliki kekuatan setengah dewa tingkat kelima atau lebih tinggi. Pasukan tak terkalahkan, eksistensi yang tidak akan tersinggung. Ini benar-benar prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Apa yang mereka lakukan di sini? Ketika beberapa orang melihat ratusan orang terbang dari tanah kuno angin surgawi, mata mereka membelalak dan dipenuhi dengan rasa hormat. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Ketika Mo Qinglong dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka sedikit terkejut dan menoleh juga. Saat tatapan mereka menyapu, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Lebih dari 100 orang dipimpin oleh seorang pria parubaya. Pria parubaya itu ditutupi baju besi emas. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan dia tampak menakjubkan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang menakjubkan. Di belakang pria parubaya itu, sekelompok prajurit surgawi memegang tombak emas panjang di tangan mereka. Tatapan mereka dengan dingin menyapu sekeliling. Kedinginan semacam ini seolah-olah dewa sedang melihat manusia biasa. Sebenarnya ada begitu banyak ahli yang layak. Sue Tian memimpin sekelompok tentara surgawi dan terbang. Tatapannya melewati Mo Qinglong dan yang lainnya, dan matanya juga menunjukkan keterkejutan. Tianfeng, apa yang terjadi? Saat Sue Tian berbicara, tatapannya beralih ke Zhou Tianfeng di tengah saat dia bertanya dengan senyum di wajahnya.
Aura kuat yang meletus dari sisi ini menyebabkan Sue Tian terbang dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Zhou Tianfeng di sini, dia agak mengerti apa yang terjadi. Namun, kata-katanya, Ti Feng, menyebabkan semua orang membuka mulut karena terkejut. Bab 1854-1854, Sehelai Rambut dan Sebilah Pedang 7. Angin Surgawi. Munculnya pasukan surgawi dan jenderal surgawi menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melihat pasukan surgawi dan jenderal surgawi. Tanda seru. Namun, pemimpin pasukan surgawi dan jenderal surgawi turun dari langit dan memanggil Heavenly Wind Tianjiao dengan ekspresi ramah, menyebabkan semua orang terkejut. Bagaimana Tianfeng mengenal seorang jenderal surgawi? Semua orang di kerumunan melebarkan mata mereka, begitu pula semua anggota grup Tianfeng. Apa yang terjadi hari ini benar-benar melebihi harapan mereka. 4 eksistensi yang kuat di puncak tahap bela diri Void yang mendalam. Tianfeng telah menembus ke alam dewa. 2 dewa dan lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam telah tiba. Para dewa di samping Tianfeng Tianjiao. Konfrontasi Tianfeng Tianjiao dengan kekuatan misterius ini. Itu adalah pembalikan konstan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tianfeng Tianjiao dan yang lainnya masih dirugikan, pasukan surgawi dan jenderal surgawi tiba-tiba muncul. Pasukan surgawi dan jenderal surgawi langsung memanggil Tianfeng dengan senyuman di wajah mereka. Serangkaian perubahan menyebabkan hati setiap orang di kota Tianfeng berdetak kencang. Bahkan semua orang di Heavenly Wind Corporation merasakan hal yang sama. Kelompok musuh ini dan tuan muda mereka telah membuat mereka terlalu terkejut. Apalagi sekarang. Salam, Tuan Prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya bereaksi. Ratusan ribu orang berkumpul di sekitarnya membungkuk dan menyapa para prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi. Meski tidak berlutut, posisi prajurit dan jenderal langit bisa dilihat dari haluan. Ketika Mo Qinglong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mengerutkan kening dan mendapat firasat buruk. Jenderal Surgawi Sue. Ketika Zhou Tianfeng melihat mereka datang, dia bersemangat dan menangkupkan tangannya. Haha, Tianfeng, kamu tidak harus bersikap sopan. Saat Anda bergabung dengan Istana Berharga Lingqiao, Anda akan menjadi putra dewa dalam daftar kenaikan dewa. Pada saat itu, kami juga akan menjadi senior dan junior brothers. Apakah ada orang di sini yang ingin bersikap kasar kepada Tianfeng? Jenderal Surgawi Sue tertawa keras dan berkata kepada Zhou Tianfeng dengan riang. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke Azure Demon Dragon dan yang lainnya. Mampu berteman dengan putra surgawi sangat bermanfaat bagi Jenderal Surgawi Sue. Pasukan surgawi dan jenderal surgawi tampak menakjubkan, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar jenderal surgawi di Istana Berharga Lingqiao lebih rendah dari putra dewa. Anggota tentara dan jenderal surgawi kebanyakan adalah pembudidaya yang berusia 5.000 hingga 6.000 tahun, atau bahkan 7.000 hingga 8.000 tahun. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menjadi dewa. Adapun putra dewa itu, mereka masih muda dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi dewa pada akhirnya, mereka pada dasarnya bisa mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam setengah dewa, atau bahkan lebih tinggi. Itulah mengapa Jenderal Sue Tian sangat sopan kepada Zhou Tianfeng dan memberinya begitu banyak wajah. Menurut penilaian orang-orang di bumi tentang kebanggaan surga, mereka adalah anak-anak takdir, karakter utama. Perawatan karakter utama. Pada saat ini, Zhou Tianfeng sepenuhnya menjadi template dari karakter utama. Apakah ada seseorang di sini yang bersikap tidak masuk akal kepada Tianfeng? Ketika semua orang mendengar kata-kata Sue Tianjiang, mereka menghirup udara dingin. Kebanggaan surga Tianfeng ingin bergabung dengan Istana Berharga Lingqiao dan menjadi putra dewa. Tianjiang, siapa yang berani bersikap kasar pada Tianfeng Tianjiao? Tubuh mereka bergetar, dan ketika semua orang melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar. Ini takdir, ini kekuatan. Di masa depan, Tianfeng Tianjiao memiliki peluang besar untuk menjadi dewa. Beberapa orang melihat sosok di langit dan menarik napas. Haha, Sue Tianjiang,
Sekelompok orang itu mengatakan mereka ingin menghancurkan perusahaan Tianfeng kita dan membunuhku. Lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam dan 2 ahli di tingkat setengah dewa tingkat 1 sangat kuat. Beri aku 10 menit. Jika saya tidak dapat memanggil ahli manapun dalam 10 menit, mereka akan bergerak. Zhou Tianfeng berteriak keras ketika dia melihat Sue Tianjiang memberinya wajah. Dia memandang Mo Qinglong dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Oh, Anda ingin membunuh Tianfeng dan menghancurkan organisasi Tianfeng Anda. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk meminta bantuan. Sue Tianjiang tersenyum dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya juga. Pada saat ini, tatapan semua orang yang melihat Zhou Tianfeng dan Sue Tianjiang semuanya terfokus pada Mo Qinglong dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa kelompok penjahat ini akan segera mendapat masalah. Lebih dari 40 ahli di puncak tahap bela diri kekosongan yang mendalam memang kuat, tetapi Anda ingin mengambil nyawa Tianfeng. Sue Tianjiang menatap Mo Qinglong dan yang lainnya, dan auranya perlahan naik. Weng, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dentang, suara dentang logam bisa terdengar dari tombak panjang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke awan iblis sepanjang 100 km di langit. Tombak panjang itu bersinar dengan cahaya dingin dan langsung menuju ke langit. Ledakan, suara gemuruh terdengar dari dalam awan iblis, dan semua awan iblis langsung menghilang. Ini adalah kekuatan dari seorang jenderal surgawi. Pada saat ini, semua orang melihat kilatan petir, dan ki iblis yang menempuh jarak 100 km menghilang. Semua wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget. Mo Qinglong dan yang lainnya berhenti bernapas, dan mereka merasakan tekanan yang tiada taraf. Mengingat kekuatanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah ke Tianfeng dan hormati dia di masa depan. Sue Tianjiang mengarahkan tombak panjang di langit ke Mo Qinglong dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Hargai saya. Zhou Tianfeng juga mengungkapkan ekspresi gembira ketika mendengar kata-kata Sue Tianjiang. Dengan dia sebagai pemimpin mereka, ada lebih dari 40 demigod alam hampa berwawasan puncak. Jika dia menjadi pemimpin mereka di masa depan, kekuatan dan pengaruhnya akan meningkat pesat. Bahkan jika dia menjadi putra dewa di masa depan, dia masih memiliki keyakinan kuat bahwa dia tidak lebih lemah dari putra dewa lainnya. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari mereka. Zhou Tianfeng memandang Sue Tianjiang dengan rasa terima kasih, matanya bersinar. Saya yang terpilih. Saya adalah karakter utama di bumi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi kegembiraan. Orang lain di kota angin surgawi juga sedikit membuka mulut. Dia ingin kita berlutut dan menghormati mereka. Haha, apakah dia layak? Ketika Azure Demon Dragon mendengar kata-kata Jenderal Surgawi Sue, dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Bersiaplah untuk melarikan diri. Lengannya perlahan berubah menjadi cakar naga, dan sepasang tanduk naga secara bertahap muncul di kepalanya saat dia berbicara pelan kepada kelompok DRAKONID di sampingnya. Oh, dalam keadaan ini, saya mengerti sekarang. Jadi kalian telah mendapatkan beberapa garis keturunan. Tidak heran kalian bisa berkembang begitu cepat. Namun, lebih dari 40 orang telah memperoleh garis keturunan. Saya pikir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki garis keturunan tingkat dewa. Potensi mereka terbatas. Sue Tianjiang mengangkat alisnya sedikit saat melihat perubahan pada tubuh Mo Qinglong. Jika pihak lain telah mencapai alam seperti itu dengan garis keturunan manusia, maka dia tidak akan membunuh Mo Qinglong dan yang lainnya karena potensi mereka tidak terbatas. Tetapi jika itu adalah garis keturunan, maka itu berbeda. Apakah kamu tidak mau tunduk? Jika Anda menyinggung putra dewa masa depan, saya akan menghukum mati Anda. Apakah kamu sangat kuat? Kamu hanyalah semut. Membunuh mereka. Jenderal Sue memerintahkan prajurit surgawi di belakangnya. Bab 1855, sehelai rambut, dan sebilah pedang 8. Dentang. Ketika Jenderal Suetian memberi perintah, 100 prajurit surgawi di belakangnya menggerakkan tombak mereka. Suara dingin dan ujung yang tajam bergema di seluruh langit. Tanda seru. Ratusan prajurit surgawi menatap Mo Qinglong dan yang lainnya, ekspresi mereka tidak berubah. Meskipun 40 orang ini sangat kuat, mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh mereka. Sue Tianjiang telah memberimu kesempatan untuk hidup. Tunduk padaku dan hormati aku.
Jangan ceroboh. Melihat tentara surgawi bersiap untuk menyerang, Zhou Tianfeng meraung ke arah Mo Qinglong dan yang lainnya. Dibandingkan dengan membunuh mereka dan menjadikan mereka sebagai bawahannya, dia ingin menjadikan orang-orang ini sebagai bawahannya. Bahkan pada saat ini, dia dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki garis keturunan. Kalian lari, aku akan bertarung dengan Mo Yuan. Mo Qinglong mengabaikan Zhou Tianfeng dan segera meraung ke arah drakonit di belakangnya. Pergi. Para drakonit mengeluarkan geraman rendah dengan ekspresi yang sangat jelek dan berbalik, ingin kabur ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri, hanya dengan sekelompok semut sepertimu. Pada saat DRAKONIDS ingin melarikan diri, ekspresi jijik muncul di wajah Sue Tianjiang. Tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, kelompok tentara surgawi di sampingnya langsung menghilang. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, sekelompok prajurit surgawi muncul di sekitar Mo Qinglong dan yang lainnya. Lebih dari 100 prajurit surgawi langsung mengepung mereka. Saat ini, ekspresi semua DRAKONIDS berubah drastis. Tidak baik, hati Mo Qinglong tenggelam, dan jejak keputusasaan melintas di matanya. Sungguh pasukan surgawi yang kuat. Mereka bergerak dalam sekejap dan mengepung mereka semua. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga untuk melarikan diri di depan pasukan surgawi, bahkan jika kelompok orang ini sangat kuat. Ekspresi para penonton di sekitarnya terkejut sekali lagi, dan pandangan mereka tertuju pada mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka. Haha, semuanya harus mati. Sun Laitian mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka telah membunuh putra mereka sendiri. Semakin banyak orang yang mereka bunuh, semakin bersemangat dia. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan. Zhou Tianfeng memberikan peringatan terakhir saat melihat pemandangan ini. Namun, yang terjadi selanjutnya tetaplah mata DRAKONIDS yang tak tergoyahkan. Aku akan memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menginginkannya. Bunuh beberapa dari mereka terlebih dahulu. Jenderal Sue Tian melirik Zhou Tianfeng dan memerintahkan para prajurit surgawi dengan acuh tak acuh. Dentang, dentang, dentang. Begitu dia selesai berbicara, puluhan prajurit surgawi langsung menyerang para DRAKONIDS. Kekuatan demigod peringkat 1 benar-benar dilepaskan. Enyah, ekspresi Mo Qinglong dan Mo Yuan berubah drastis saat mereka berhadapan langsung dengan sekelompok prajurit surgawi. Mati, melihat keduanya menyerang, niat membunuh muncul di mata selusin prajurit surgawi. Mati, sebuah suara dingin terdengar saat lampu tombak menembus ke arah keduanya. Tidak, pemimpin. Di belakang mereka, ekspresi drakonit berubah drastis saat mereka menyerang dan meraung keras. Bang-bang, lengan Azure Demon Dragon dan Mo Yuan berubah menjadi cakar naga saat mereka menghadapi tombak panjang. Ketika mereka berdua memblokir dua tombak panjang, mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan. Ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka menyaksikan tombak panjang terus menusuk ke arah mereka. Keputusasaan muncul di wajah mereka. Berdengung. Sama seperti mereka berpikir bahwa mereka akan ditusuk oleh tombak panjang, rambut merah darah di kepala mereka bergerak sedikit. Bang, 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 bang. Rambut itu jatuh dari tubuh mereka dan memadat menjadi sinar cahaya di depan mereka yang merupakan kombinasi dari kilat gelap dan api. Cahaya menyala dan memblokir lebih dari 10 prajurit surgawi. Hah! Mo Qinglong dan Mo Yuan sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Apa? Lebih dari 10 tentara surgawi yang menyerang menunjukkan keheranan. Mereka melihat cahaya muncul di depan kedua orang itu, dan kemudian sehelai rambut perlahan melayang ke bawah. Untaian rambut sepertinya telah kehilangan energinya dan menjadi sedikit layu. Sehelai rambut. Mereka memiliki harta pertahanan pada mereka. Seorang prajurit surgawi berteriak dengan dingin. Terus menyerang. Suara prajurit surgawi lainnya terdengar. Pada saat yang sama, di alun-alun Tian Dakota Jiang, Wang Xian, yang memegang cair dengan tangan kanan dan sekuntum bunga di lehernya, sedang berbelanja di toko pakaian anak-anak. Di sampingnya, Yao Nu dan Aoki Tian, Ao Jian, mengikutinya. Tiba-tiba, tubuh Aoki Tian berhenti. Raja Naga, sesuatu mungkin terjadi pada Mo Qinglong dan yang lainnya. Saya telah menempatkan rambut saya pada sekelompok drakonit. Itu dapat membantu mereka menahan serangan fatal dari mereka yang berada di bawah negara ketuhanan. Sekarang,
Rambut di tubuh Mo Qinglong dan Mo Yuan telah dikonsumsi. Ao Qitian segera berjalan ke sisi Wang Xian dan mengirimkan suaranya kepadanya. Tubuh Wang Xian sedikit berhenti. Dia mengerutkan kening dan merasakan bahwa Mo Qinglong dan yang lainnya masih hidup. Kemudian, dia melihat ke arah Ao Qitian dan berkata, "Kamu dan Ao Jian pergilah. Bunuh semua musuh." Itu Raja Naga. Ao Qitian menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengambil Ao Jian dan langsung menghilang dari tempat itu. Yao Nu, yang berada di samping, mendengar percakapan mereka dan sedikit melebarkan matanya. Berdengung. Dalam sekejap, Ao Qitian dan Ao Jian muncul di langit sekitar 20.000 meter di atas gedung kelompok matahari di kota Tianfeng. Dengan kekuatan Ao Qitian saat ini, jaraknya hanya beberapa ribu kilometer. Ini akan memakan waktu kurang dari 1 detik. Ketika mereka muncul di langit, lebih dari selusin prajurit surgawi menyerang Devil Azure Dragon dan Devil Abyss dari bawah lagi. Biarkan aku yang melakukannya. Ao Jian melihat ke bawah dan melambaikan tangannya. Pedang tajam langsung menyerang di bawah. Pergi ke neraka. Lebih dari 10 tombak panjang prajurit surgawi mengunci naga Azure Iblis dan jurang iblis dari bawah. Begitu serangan ini mendarat pada mereka, mereka pasti akan mati. Berdengung. Pada saat ini, sebuah pedang jatuh dari langit. Pedang emas yang memancarkan kilau logam dingin muncul di atas prajurit surgawi seolah-olah telah berteleportasi. Pupupu. Cahaya keemasan menyala, dan tubuh prajurit surgawi yang menyerang membeku. Di bawah tatapan terkejut dari Mo Qinglong, Mo Yuan, dan tentara surgawi serta penonton di sekitarnya, lebih dari 10 tentara surgawi langsung jatuh ke tanah. Hati mereka langsung tertusuk. Apa? Sue Tianjiang, yang berdiri dengan bangga di udara, sedikit terpana, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat pedang tajam itu, dan perlahan mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang berani membunuh prajurit surgawi dan jenderal surgawi mereka. Apa yang sedang terjadi? Pedang itu, seseorang sedang menyerang prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Sementara semua orang sedikit terpana, mereka melihat pedang emas melayang di udara di atas kekuatan misterius, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Menyerang tentara dan jenderal surgawi. Ini adalah prajurit dan jenderal surgawi. Ekspresi dari 80 prajurit surgawi yang tersisa berubah. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan berani menyerang mereka. Berdengung. Pada saat ini, pedang itu bergerak lagi. Cahaya keemasan menyala dan semua prajurit surga merasakan hati mereka menegang. Mata mereka mulai kehilangan fokus. Bang, bang, bang. Di langit, sisa 80 prajurit surgawi jatuh ke tanah. Mati. Bab 1856. Jika 1856 terbunuh, biarlah. Bang, bang, bang. Di depan kelompok matahari kota Tianfeng, satu demi satu mayat jatuh ke tanah dengan suara jernih yang tidak normal. Sekalipun ada ratusan ribu orang berkumpul, meski dipisahkan oleh beberapa orang. Tanda seru. Semua orang bisa mendengar suara mayat jatuh ke tanah. 10 atau lebih mayat pertama, bersama dengan 80 mayat berikutnya, jatuh dengan keras ke tanah. Saat suara itu terdengar, semua orang di sekitar merasa seolah-olah mayat itu menabrak hati mereka. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi, ini adalah prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Legiun paling kuat di istana berharga Ling Qiao, tapi sekarang, 100 prajurit surgawi telah terbunuh secara langsung. Satu pedang telah membunuh 100 prajurit surgawi. Ini, siapa yang melakukan ini? Siapa berani membunuh sekelompok prajurit surgawi dan jenderal surgawi? Mereka mati, mereka mati. 100 tentara dan jenderal surgawi semuanya terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani melakukan ini? Lihat ke atas, ada 2 sosok di atas sana. Keheningan radius 10 km berlangsung selama lebih dari 10 detik. Suara kaget keluar dari mulut semua penonton. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Semua yang terjadi hari ini mengejutkan mereka. Namun, fakta bahwa lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi telah terbunuh membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Ini adalah pasukan terkuat yang dibawa oleh para dewa. Yang terlemah adalah dewa tingkat pertama. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan seluruh kota. Semua orang menarik napas dalam-dalam dari udara dingin.
Mereka mengangkat kepala dan melihat dua sosok di langit. Siapa yang berani membunuh tentara dan jenderal surgawi kita? Siapa ini? Tubuh Sue Tianjiang sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit saat dia berteriak dengan keras. Sialan, siapa mereka? Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat firasat buruk menyelimuti hatinya. Seorang ahli yang berani membunuh bahkan prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak memiliki keraguan sama sekali. Mo Qinglong, siapa lagi yang ingin membunuhmu? Saat ini, suara Aokitian datang dari langit. Dia benar-benar mengabaikan raungan Sue Tianjiang dan tatapan dari bawah. Pemimpin AO, Tianfeng Tianjiao dari Tianfeng Corporation dan sekelompok tentara dan jenderal surgawi ingin membunuh kita. Mo Qinglong dan yang lainnya juga bereaksi saat ini dan segera berkata dengan hormat kepada dua sosok di langit. Pada saat ini, Mo Qinglong dan yang lainnya juga mengerti bahwa rambut yang membantu mereka memblokir pukulan fatal itu adalah rambut di tubuh Aokitian. Apa yang mereka lakukan? Semua orang di sekitarnya sedikit terkejut saat mendengar suara tidak jelas datang dari langit. Perusahaan Tianfeng, kebanggaan surga Tianfeng, pasukan surgawi, dan jenderal surgawi. Suara dingin Ao Jian terdengar dari langit. Pada saat ini, pedang tajam yang tergantung di langit mulai bergerak. Pedang tajam itu memancarkan kilau logam. Satu demi satu, pedang tajam itu terbelah, langsung membelah menjadi puluhan ribu pedang. Puluhan ribu pedang tajam menyerang semua orang di perusahaan Tianfeng. Tidak bagus, cepat menghindar. Ekspresi Zhou Tianfeng berubah drastis saat melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru berteriak. So. Namun, dengan keberadaan Ao Jian yang hampir tak terkalahkan di bawah keadaan yang saleh, membunuh beberapa dewa biasa dan sekelompok transenden kosong yang berwawasan luas hanya dalam sekejap. Pedang tajam menyerang semua orang di perusahaan Tianfeng. Pada saat ini, pedang tajam itu seperti sabit malaikat maut. Tidak. Ketika semua orang di Tianfeng Corporation melihat pedang logam tajam menyerang mereka, keputusasaan muncul di wajah mereka. Mereka berteriak ketakutan. Oh tidak, siapa kalian? Beraninya kau membunuhku. Aku adalah putra dewa masa depan, putra takdir, karakter utama bumi. Zhou Tianfeng melihat pedang emas menuju ke arahnya. Pinggiran metalik yang gemerlap di atasnya membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Weng. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Pedang hijau di dalam kotak kayu bertemu dengan pedang emas yang berkilauan. Peng! Namun, yang membuatnya ngeri, begitu pedang emas bertabrakan dengan pedang hijau yang dia lepaskan, harta karun tertinggi yang dia peroleh di tanah kuno Tianfeng dengan mudah dipukul ke samping. Pedang emas yang gemilang terus menyerangnya. Ini menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saya seorang prajurit surgawi dan seorang jenderal surgawi. Jika kamu berani menyerangku, istana berharga Lingqiao tidak akan melepaskanmu. Raungan yang mengguncang bumi datang dari samping. Petir melintas di seluruh tubuh Sue Tianjiang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan meraung seperti dewa guntur. Ketika semua orang di sekitar mendengar suara itu, mereka segera melihat ke atas. Namun, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jenderal surgawi yang seperti dewa guntur dipenuhi dengan kilat. Namun, pada saat ini, banyak pedang tajam dengan mudah menembus tubuhnya. Seolah-olah petir hanyalah efek khusus. Krek-kresek. Tubuhnya mulai membeku, dan matanya mulai kehilangan fokus. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua sosok buram di langit. Perlahan-lahan, dia pindah ke kanan. Di langit sebelah kanan, ada sebuah istana dengan keliling lebih dari 10.000 kilometer yang berdiri di kehampaan. Itu adalah istana berharga Lingqiao. Dewa istana berharga Lingqiao, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Uhuk. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya jatuh ke tanah. Tidak, aku tidak bisa mati. Zhou Tianfeng, yang menyaksikan kematian Sue Tian, meraung dengan enggan. Dia akan menjadi putra surgawi. Bahkan di istana berharga Lingqiao, dia masih seorang putra dewa yang berdiri tegak dan perkasa. Dia tidak mau menerima ini. Dia melebarkan matanya dan menatap pedang emas gemilang yang sudah ada di depannya. Dia meraung tanpa daya. Dengan satu serangan pedang, semuanya lenyap begitu saja. Yang disebut yang terpilih, karakter utama, putra dewa, dan anak-anak takdir semuanya tidak dapat menahan serangan Ao Jian.
Dao pedang tak berperasaan, pedang tak berperasaan. Peng, peng, mayat Sue Tian tumbang, jenazah Zhou Tianfeng tumbang, dan semua mayat anggota organisasi Tianfeng di sekitarnya tumbang. Dalam waktu kurang dari 5 detik, semuanya mati. Ayo pergi. Suara Aoki Tian terdengar lagi, dan dia melambaikan tangannya. Di bawah, mayat lebih dari 100 tentara surgawi dan jenderal surgawi serta mayat Zhou Tianfeng disimpan ke dalam cincin interspatial. Mo Qinglong dan yang lainnya menghilang dalam sekejap. Mereka hanya merasakan kilatan sebelum kembali ke villa di kota Jiang. Terima kasih, para pemimpin. Mo Qinglong dan yang lainnya merasa kagum di hati mereka. Mereka langsung membungkuk dan berterima kasih kepada Aoki Tian dan Ao Jian. Tidak perlu. Mo Qinglong dan Ao Jian menggelengkan kepala. Tubuh mereka bergerak dan menghilang lagi. Di lapangan Tianda di kota Jiang, kedua sosok itu muncul di belakang Wang Xian. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa merasakan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Raja Naga, kami telah membunuh lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi. Aoki Tian mengambil 2 langkah menuju Wang Xian dan melaporkan. Bunuh mereka kalau begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ayah, ayah, pergi ke sana, ke sana. Pada saat ini, suara bunga terdengar dari lehernya. Baiklah, baiklah. Wang Xian membawa mereka ke toko di depan. Ketika Yao Nu mendengar laporan Aoki Tian dan ketidakpedulian Wang Xian, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Para prajurit surgawi dan jenderal dari istana berharga Ling Qiao terbunuh begitu saja. Bab 1857 Jamuan Keluarga 1. Ledakan. Lebih dari 100 tentara surga dan jenderal semuanya terbunuh. Tianfeng Tianjiao terbunuh. Ya dewa, ini. Siapa orang-orang itu? Beraninya mereka membunuh prajurit langit dan jenderal. Beraninya mereka membunuh putra dewa masa depan. Pedang sangat menakutkan. Tanda seru. Ini adalah masa-masa sulit. Kemarin, Dewa Laut mati, Istana Laut Dewa menghilang dari dasar laut, putra dewa kelima dari Istana Harta Karun Ling Qiao meninggal, dan lebih dari 100 tentara surga dan jenderal tewas. Tianfeng Tianjiao terbunuh. Dia membunuh lebih dari 100 tentara surga dan jenderal surga hanya dengan pedang. Jenderal surga itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Tianfeng Tianjiao terbunuh seketika. Siapa mereka? Kekuatan apa itu? Pada saat ini, di kota Tianfeng, seluruh kota gempar. 2 sosok dan pedang. Prajurit surga dan jenderal surga yang dianggap semua orang tak terkalahkan semuanya dibunuh oleh Tianfeng Tianjiao, yang mereka pikir adalah putra takdir dan karakter utama. Pada saat yang sama, semua orang dari Heavenly Wind Corporation juga terbunuh. Kematian sekelompok ahli mengguncang seluruh kota angin surgawi. Saat-saat bermasalah. Berita lebih dari 100 pasukan surgawi dan jenderal terbunuh dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dengan adanya jaringan komputer, hanya dalam setengah hari, semua orang di timur mengetahui bahwa pasukan dan jenderal langit telah terbunuh. Pada saat yang sama, setinggi 100.000 meter di langit, di istana berharga Ling Qiao yang menjulang tinggi. Di tengah istana berharga, sosok dengan lingkaran cahaya emas dan mahkota dewa sedang bersandar di kursi dewa. Di depan mereka, 15 pria parubaya dengan baju besi emas dan memegang tombak berdiri di tengah istana berharga. Di tubuh 15 orang itu, ada 5 kata yang tertulis di utara, selatan, timur, barat. Mereka masing-masing mewakili para jenderal surgawi dan wakil jenderal dari gerbang timur, barat, dan selatan dari aula berharga Ling Qiao. Dan yang di tengah mewakili prajurit surgawi dan jenderal surgawi di aula berharga Ling Qiao. Lebih dari 100 prajurit surgawi dan jenderal surgawi telah terbunuh. Komandan Dong, pergi dan cari tahu siapa yang melakukannya. Begitu Anda menemukan pembunuhnya, segera laporkan. Sosok di singgasana dewa berkata perlahan. Itu adalah penguasa surgawi. Dia membunuh tentara dan jenderal surgawi kita. Aku pasti akan mengambil kepala mereka. Komandan Gerbang Langit Timur berteriak keras dengan wajah dingin. Komandan Zong, bagaimana masalah yang saya minta Anda selidiki? Sosok di singgasana dewa terus bertanya. Melaporkan kepada Dewa Yang Maha Esa, kami tidak menemukan petunjuk apapun di Samudra Pasifik. Kami menemukan bahwa kerak bumi mulai bergerak dengan keras. Sepertinya bumi akan mengalami perubahan besar. Mata komandan tengah berbinar saat dia melaporkan.
Selanjutnya, siapkan semua orang di istana berharga Lingqiao. Bumi akan mengantarkan mutasi kedua. Ini akan menjadi kesempatan bagi semua orang. Sosok di singgasana berkata perlahan. Ya, Dewa yang mulia. Para komandan menanggapi dengan keras. Ketika mereka melihat sosok di singgasana menghilang, mereka segera mundur. Dewa Laut telah jatuh, dan beberapa makhluk kuat telah muncul. Mutasi kedua akan datang. Ini adalah kesempatan untuk istana berharga Lingqiao. Mungkin beberapa dewa akan lahir, dan ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Sulit untuk mengatakan apakah ini peluang atau bukan, tetapi kami harus berhati-hati selanjutnya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Setan dan monster ada di mana-mana. Ketika seseorang bangkit, seseorang akan jatuh. Seseorang telah menantang martabat istana harta karun gedung pencakar langit kita. Semakin banyak hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk datang ke sini. Kami pasti akan mengambil buah terbesar. Sosok yang bersandar pada singgasana dewa muncul di istana dewa di aula tertinggi istana harta karun gedung pencakar langit. Ada juga beberapa tokoh di istana surgawi. Mereka mengobrol dan melihat ke bawah ke planet biru air di bawah melalui cermin di istana dewa. Ada juga cermin di sampingnya. Ada pola tetap di cermin. Itu juga sebuah planet. Semua benua terhubung bersama. Benua adalah benua dan lautan adalah lautan. Betapa cantiknya, betapa manisnya. Tuan, kedua putri kecilmu terlalu manis. Di lapangan Tianda di kota Jiang, Wang Xian membawa kedua lelaki kecil itu ke toko pakaian anak-anak. Pelayan memandang Hua RKR yang mengenakan baju baru dan berkata dengan mata berbinar. Kedua lelaki kecil itu sangat bersih dan murni. Mereka sangat cantik dan imut. Ditambah dengan fitur wajah mereka yang hampir identik, semua orang yang lewat memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat lucu. Mereka hanya sedikit nakal. Wang Xian memandangi dua lelaki kecil yang telah berganti pakaian baru dan berkata dengan wajah penuh kasih sayang. Hehe, ayah, adikku yang nakal. Saya tidak nakal. Cair yang patuh berjalan mendekat dan memegang tangannya saat dia berkata. Aku tidak nakal, Dadi, aku tidak nakal. Huaer juga segera berlari dan menatap Cair. Baiklah, baiklah. Apa kau masih menginginkan baju baru? Ya. Kecerdasan kedua anak kecil itu tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Namun, sifat belanja baju bisa jadi merupakan bawaan sejak lahir dalam diri seorang wanita. Bahkan kedua lelaki kecil itu tidak tahu bagaimana cara lelah. Setelah berbelanja di seluruh lapangan Tianda sepanjang pagi, mereka membeli hampir 100 potong pakaian untuk mereka berdua. Wang Xian tidak punya pilihan. Dia tidak tahu apakah mereka berdua tiba-tiba berusia 5 atau 6 tahun dalam beberapa hari. Setelah membawa dua orang kecil yang bersemangat keluar dari alun-alun Tianda, Wang Xian dan yang lainnya berjalan menuju villa. Itu terletak di pusat kota Jiang. Itu jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada mobil-mobil mewah di jalanan dan orang-orang akan terbang melewatinya dari waktu ke waktu di langit. Kicau, kicau, kicau. Pada saat ini, suara yang cepat dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Kisaran suara telah mencapai lebih dari 100 km. Ah, suara apa itu? Apa itu? Suara menusuk telinga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang di jalanan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Beberapa dari mereka adalah anak-anak dan orang tua. Mereka bahkan menutupi telinga mereka dan mengungkapkan ekspresi sedih. Wang Xian sedikit mengernyit dan melihat ke arah barat. Apa yang sedang terjadi? Dari suaranya, itu bukanlah demonic beast biasa. Mengapa tiba-tiba ada binatang iblis di sini? Pada saat ini, di jalan di seberang Wang Xian dan yang lainnya, sekelompok 7 hingga 8 pemuda dengan status luar biasa segera mengangkat kepala dan melihat ke arah barat juga. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Tanah kuno muncul satu demi satu di bumi. Sebagian besar tanah kuno memiliki binatang iblis yang kuat dan binatang buas. Mereka belum pernah meninggalkan tanah kuno sebelumnya. Namun, binatang iblis yang begitu kuat tidak dapat dilahirkan di bumi. Ledakan. Pada saat ini, seekor binatang burung ganas dengan kepala manusia yang memancarkan api iblis yang mengerikan muncul di langit di atas kota Jiang. Panjang sayapnya sekitar 30 meter. Sayapnya yang hitam pekat tidak memiliki sayap dan seluruhnya terbuat dari tulang.
Seluruh binatang iblis mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tidak bagus, binatang iblis tingkat demigod. Ini adalah binatang iblis tingkat demigod. Merasakan aura binatang iblis di langit, semua orang di kota Jiang mengubah ekspresi mereka. Bab 1858 Jamuan Keluarga 2. Mengapa binatang iblis tingkat setengah dewa muncul di kota? Jika semua binatang iblis di lembah keluar, planet lemah ini akan benar-benar kacau. Kejatuhan Dewa Laut, hilangnya Istana Laut Surgawi, kematian Putra Dewa, dan berita dari saudara-saudara kita di Istana Berharga Lingqiao bahwa lebih dari 100 tentara dan jenderal surgawi telah terbunuh, mengapa saya rasakan bahwa bumi menjadi semakin kacau. Di jalan di depan lapangan Tianda, 7 atau 8 pria dan wanita muda berdiri di jalan di bawah. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat binatang iblis yang menakutkan berputar-putar di langit. Tanda seru. Terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Apalagi barusan, mereka telah menerima sepotong informasi di grup obrolan para pemuda di Istana Berharga Lingqiao. Lebih dari 100 prajurit surga dan jenderal surgawi telah dibunuh oleh seorang ahli misterius. Di antara mereka, semua orang masih membicarakan masalah ini, dan banyak orang bahkan mengirimkan banyak foto. Dalam gambar tersebut, terdapat gambar sekelompok tentara langit dan jenderal langit yang sedang dibunuh. Ini adalah sekelompok tentara surgawi dan jenderal surgawi, pasukan paling kuat dari Istana Berharga Lingqiao mereka. Bahkan jika itu ditempatkan di medan bintang yang tak terbatas, itu masih akan menjadi kekuatan yang kuat. Tapi sekarang, itu benar-benar dibunuh oleh kekuatan misterius dan ahli dengan satu pedang. Ini membuat mereka sangat terkejut. Kekuatan mereka masih jauh dari alam setengah dewa. Kicau. Pada saat ini, suara tergesa-gesa lainnya terdengar, dan ekspresi 7 atau 8 orang sedikit berubah. Tidak bagus, binatang iblis di langit akan menyerang. Pada saat ini, ekspresi seorang pemuda di tengah mereka berubah, dan dia buru-buru berteriak. Tidak bagus, binatang iblis di langit itu akan menyerang. Cepat sembunyikan. Suara panik bisa terdengar dari sekitarnya. Di langit, binatang iblis yang menakutkan dengan lebar sayap 30 meter itu langsung menukik turun dari langit. Matanya dipenuhi amarah dan haus darah saat menatap ke bawah, dan sayap tulangnya bergetar ringan. Suara mendesing. Tombak tulang hitam menyerang dari langit. Tombak tulang itu padat. Jumlahnya lebih dari 100.000, meliputi area seluas 40 hingga 50 km. Berlari. Suara yang lebih menakutkan datang dari sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh pusat kota River City berada dalam kekacauan. Kemunculan tiba-tiba dari binatang iblis yang mengerikan menyebabkan banyak orang dipenuhi rasa takut. Apalagi saat tombak tulang menyerang, beberapa orang bahkan tumbang di tanah. Dentang. Tepat pada saat ini, suara logam melintas di benak semua orang. Segera setelah itu, mereka merasakan sinar cahaya keemasan muncul di sekitar mereka. Di tengah cahaya emas, ada pedang metalik yang tak tertandingi. Itu adalah, begitu cahaya emas dan pedang metalik muncul, ekspresi 7 atau 8 pria dan wanita dari Istana Berharga Lingqiao di seberang jalan berubah. Mereka menoleh dengan kaget. Peng. CHIRP. Di langit, semua tombak tulang tersebar oleh cahaya emas, dan pedang tajam yang terang langsung menembus kepala binatang iblis yang ganas itu. Binatang iblis menjerit ketakutan, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Cahaya keemasan menyala lagi, dan tubuh Demon Beast menghilang. Orang yang menyerang tentu saja adalah Ao Jian. Seekor burung iblis gelap dengan setengah dewa tingkat 5, pernahkah ada insiden Demonic Beast memasuki kota untuk menyerang sebelumnya? Wang Xian menatap wanita di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Semua binatang iblis akan tinggal di tanah kuno dan tidak akan pernah keluar. Yao Nu menggelengkan kepalanya. Wajahnya juga dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya berhalusinasi? Di mana binatang iblis itu? Aku merasakan kilatan emas di depan mataku barusan. Apa yang telah terjadi? Apakah seorang ahli membunuh binatang iblis itu? Mengapa burung iblis itu hilang sekarang? Suara-suara heran datang dari sekitarnya. Orang yang menyerang barusan adalah pendekar pedang paruh baya itu.
Di sisi berlawanan, 8 pemuda dan pemudi menatap Ao Jian dan Wang Xian dengan heran. Cahaya keemasan itu dan pedang tajam emas itu. Beberapa dari mereka saling memandang dan merasa itu agak akrab. Wang Xian merasakan tatapan dari sisi ini dan melirik ke 8 dari mereka. Kemudian, dia melihat ke arah di mana burung iblis itu terbang. Samar-samar, dia merasakan beberapa gerakan kecil ke arah di mana burung iblis itu terbang. Huaer Cayer, ayo, ayah akan membawamu ke langit. Wang Xian menggendong seorang anak kecil di satu tangan. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke langit. Ao Qitian dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Kelompok orang yang mana? Di jalan, 8 pemuda dan pemudi mengungkapkan ekspresi bingung. Pedang tajam dengan mudah membunuh burung iblis setengah dewa tingkat 5. Pedang tajam. Siapa yang memposting gambar di grup barusan? Fei Yu, segera tanyakan kepada mereka dan lihat apakah mereka memiliki lebih banyak foto. Pria muda di tengah segera berkata kepada seorang pria muda. Kakak Mingjun, maksudmu pedang tajam itu? Kota angin surgawi tidak jauh dari kota Jiang, dan berapa banyak orang di bumi yang dapat membunuh binatang iblis setengah dewa peringkat 5 dengan satu pedang? Mustahil. Saudara Mingjun, haruskah kita melaporkan ini kepada para komandan? Pihak lain sudah pergi, selain itu, kami belum bisa memastikan. Tidak ada gunanya melaporkannya. Kelompok 8 berbicara dengan suara rendah. Setelah ragu sejenak, mereka berjalan menuju gedung tengara di pusat kota Jiang. Pada saat yang sama, pada ketinggian 70 hingga 80 ribu meter, Wang Xian sedang memeluk Huaer dan Kr. Matanya berkedip dengan cahaya mistis. Mata naga dari 5 elemen yin dan yang sedang melihat ke depan. Di sana adalah arah laut. Villa tepi laut Wang Xian dulu terletak di sana. Wow, Dadi, kita terbang. Kami terbang. Suara bersemangat Huaer datang dari samping. Pada saat ini, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Saya khawatir bumi akan mengalami mutasi. Dia berkata dengan samar. Mengubah. Perubahan seperti apa? Yao Nu, yang berada di samping, mau tidak mau bertanya. Tanah sedang berkumpul. Di masa depan, daratan mungkin menjadi daratan dan lautan akan menjadi lautan. Wang Xian bergumam, selain itu, mungkin ada hal lain yang terjadi. Kali ini, Wang Xian benar-benar menyaksikan perubahan di bumi. Bumi saat ini dibawa oleh sekelompok dewa dengan kemampuan yang kuat dan terbang menuju kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Dan sekarang, dasar bumi mulai bergerak. Wang Xian dapat merasakan bahwa bumi itu luar biasa. Dengan munculnya demonic beast, saya khawatir perubahan kali ini bukanlah hal yang baik bagi sebagian orang. Dia terus berbicara dan sedikit mengernyit. Tanah sedang berkumpul. Ini. Yao Nu, yang berada di samping, sedikit melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi. Wajah Wang Xian juga menunjukkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dengan gerakan tubuhnya, semua orang langsung muncul di Villa Mo Qinglong. Saat ini, kelompok drakonit, Mo Jiu, dan keluarganya sedang berkumpul di villa. Salam, Raja Naga. Setelah melihat penampilan Wang Xian, kelompok drakonit buru-buru menyambutnya. Istri, putra, ayah mertua, dan ibu mertua Mo Jiu juga menyambutnya dengan tergesa-gesa. Qinglong, ayo cari tempat besok dan panggil keluarga Lan untuk berkumpul. Wang Xian mengangguk pada mereka dan memberi perintah pada naga biru iblis. Dia awalnya berencana untuk berkumpul dalam 2 hari. Namun, dia menyadari bahwa bumi telah mengalami perubahan dan binatang iblis telah muncul. Sudah waktunya untuk berkumpul dengan mereka terlebih dahulu.